Oke, yang jelas Bapak tidak akan mengancam siapa-siapa? Tidak pernah. Berdosa pemimpin itu mengancam. Gitu ya. Pemimpin harus memecahkan masalah, berbuat baik pada yang lain. Tadi Bapak sempat mengatakan soal pemberantasan korupsi. Memang pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Bapak. Tetapi ketika itu harus menyentuh orang-orang terdekat Bapak. Bagaimana Bapak menghadapi dilema itu? Ya, kalau yang dimasukkan orang terdekat itu mungkin bagian dari keluarga besar saya atau teman-teman dekat saya. Saya tidak pernah memiliki konflik dalam diri saya. Kalau itu menyangkut keluarga saya, misalkan diduga atau dijadikan tersangka, terdakwa dalam kasus korupsi katakanlah, maka saya mendoakan agar mendapatkan keadilan yang sejati. Saya menguatkan mental keluarga besar yang lain agar tawakal, berdoa dan mendoakan sekali lagi agar keadilan yang sejati betul-betul hadir. Nah, kepada penegakan hukum tentu mesti berjalan sebagaimana adanya, dan pesan saya sama kepada siapapun, termasuk katakanlah kalau harus menyentuh keluarga besar saya tentang penegakan hukum ini, jalankan hukum secara adil. Yang salah dihukum, yang tidak salah jangan dihukum. Salahnya kecil, hukumannya ringan. Salahnya besar, hukumannya berat. Itu adil namanya. Dengan cara seperti itu, saya pikir tidak perlu ada konflik, ada guilty feelings dalam diri seorang pemimpin, sebagaimana yang saya alami dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi ketika Bapak jujur melihat, merefleksi apa yang terjadi kemudian belakangan dengan orang terdekat Bapak harus menjalani persidangan korupsi, yang pertama kali terlintas di benak Bapak itu sebetulnya apakah keluarga, atau karir politik mungkin, atau berlangsungnya pemerintahan? Apa Pak? Tidak boleh kita menggandengkan kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitannya. Ada spekulasi, ini untuk kepentingan politik. Menyakitkan itu. Menyakitkan. Kalau yang bersangkutan juga menghadapi seperti itu, apa tidak sakit dianggap itu kepentingan politik orang itu? Tidak. Ini betul-betul satu peristiwa yang terjadi, yang hukum harus ditegakkan. Tapi dalam hubungan saya dengan keluarga tentu ada empati saya, ada perasaan saya, ada doa saya, dengan tujuan bagi saya keadilan tegak. Tidak pernah saya membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Itu urusan hukum, urusan keadilan. Tetapi bagi saya tentu kalau itu keluarga memberikan semangat, penguatan mental, penguatan moralnya agar tabah dan kemudian menjalani semuanya dengan baik. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, kita sudah bicara banyak hal. Bapak sebagai presiden, Bapak sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sebagai seorang individu, ayah, kakek juga ya Pak ya. Iya. Dari berbagai hal keseharian, persoalan-persoalan yang terus mendera seorang sosok SBY, bagaimana Bapak menjalani hari demi hari itu? How do you keep on going? Yes. Ini menarik sekali, Najwa. Ini tahun kelima saya menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Luar biasa, ujian, cobaan, rintangan. Ya, saya harus kadang-kadang sangat bersabar, sangat tegar, menahan diri, tapi tidak boleh pernah menyerah. Ya, begini, yang bisa barangkali saya bisa terus menjalankan semuanya ini apa adanya adalah karena saya menganggap ya ini ibadah. Ibadah itu tidak ada kata-kata yang merugi atau yang tidak berguna. Yang kedua, ya memang saya sebagai presiden harus saya terima apapun, kecaman, hardikan, caci maki segala macam, saya harus saya terima seperti itu. Karena rakyat juga akan tahu apakah adil kecaman-kecaman yang berlebihan seperti itu dialamatkan pada seorang pemimpin yang sedang bekerja mengatasi masalah untuk bangsa dan negaranya. Dua itulah antara ibadah dan satu lagi adalah amanah yang harus saya jalankan, yang bisa menguatkan hati saya, menguatkan hati keluarga kami semua. Baik. Bapak Presiden, terima kasih banyak sudah bersedia menjawab berbagai pertanyaan dalam perbincangan khusus ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Najwa. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan khusus kita bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Najwa Shihab. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.